Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Witi Nur Hikmah dengan NIM B1B1222094. Saya merupakan mahasiswa ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi kriteria penilaian dari mata kuliah pemerintahan nasional dengan dosen pengampu Bapak Alfa Bariansyah, SIP, MIP. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan sebuah materi yang berjudul Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BPK. Sebelumnya, apa sih itu BPK? BPK merupakan sebuah lembaga tinggi negara yang mana bertugas untuk melakukan pertanggungjawaban dan pengelolaan terhadap keuangan Republik Indonesia. BPK itu memiliki visi dan misi. Jadi, mari kita simak untuk visi dan misinya. Yang pertama, kita akan membahas apa itu visi dari Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan BPK ini. Yang pertama, visinya adalah untuk menjadi lembaga terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk tujuan mencapai tujuan negara. Nah, selanjutnya apa misi dari BPK ini? Yaitu yang pertama, misinya adalah untuk memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara, untuk memberikan rekomendasi, pendapat, pertimbangan untuk memajukan serta Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia ini sendiri. Nah, selanjutnya misinya adalah untuk mendorong pencegahan korupsi dan percepatan dalam mengganti kerugian negara. Dan yang terakhir, misi dari BPK ini sendiri adalah melaksanakan tata kelola organisasi yang transparansi dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Pada video kali ini, saya akan membagi tabel contents atau hal yang akan dibahas mengenai Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengenai sejarah dari Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua, mengenai definisi apa itu BPK. Dan yang ketiga, mengenai tugas dan wewenang dari BPK. Yang terakhir atau yang keempat adalah mengenai pemilihan dan pemberhentian Badan Pengelolaan Keuangan Republik Indonesia. Nah, pada materi yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah dari Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia. Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BPK resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1947. BPK ini bertempatkan di Kota Magelang untuk sementara waktu dengan berketuakan R. Surasno. Selanjutnya, pada tanggal 6 November 1948, BPK resmi dipindahkan dari Kota Magelang ke Kota Yogyakarta. Namun, pada tanggal 14 Desember 1949, dengan resmi terbentuknya Negara Kesatuan Indonesia Serikat atau yang biasa kita kenal dengan negara RIS,
Berdasarkan Piagam Konstitusi tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan yang berkedudukan di Bogor. Pada tanggal 1 Oktober 1950, dengan kembalinya bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor digabung menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950. Lalu pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekret Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan Undang-Undang 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam era reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional oleh MPR RI dalam sidang tahunan tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai profil dari pemegang kepengurusan BPK RI saat sekarang ini. Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia saat sekarang ini memiliki ketua yaitu Dr. Ismayatun yang resmi menjabat dari 21 April 2022 hingga saat ini. Dr. Ismayatun sendiri memiliki wakil ketua yaitu Dr. Agus Joko Pramono. Pada materi yang kedua, kita akan membahas mengenai Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia. Pada sebelumnya, saya telah mengutip sedikit mengenai Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia, di mana Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia ini merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang terhadap seluruh kegiatan keuangan negara yang pada sebelumnya telah disumpah untuk mengucap janji menurut agamanya sebelum memangku jabatan tersebut. Lalu, apa sih tugas dan wewenang dari Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia ini? Jadi, mari kita bahas. Diketahui bahwa Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia ini memiliki tugas dan wewenangnya sendiri.
Tugas dari BPK ini mencakup dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, khususnya negara Republik Indonesia. Yang kedua, BPK mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan undang-undang. Jadi, BPK harus melaksanakan pemeriksaan berlandaskan Undang-Undang Dasar, yang mana Undang-Undang Dasar merupakan landasan terhadap negara Republik Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, BPK juga memiliki tugas untuk melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa. BPK melakukan pembahasan tentang temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksanya dilakukan secara transparansi, mandiri, dan tentunya harus disertai dengan tanggung jawab. Yang terakhir atau yang keempat, BPK mempunyai tugas untuk membuat laporan pemeriksaan pengelolaan keuangan yang dilaporkan kepada DPD, serta membuat laporan tertulis jika perlu kepada Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK ini. Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia atau BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan menentukan waktu serta metode pemeriksaan yang akan dilakukan. Yang kedua, ialah menyusun dan menyajikan laporan, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara. BPK juga memiliki wewenang untuk meminta keterangan dokumen dan menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara Indonesia. Selanjutnya, bagaimana sih proses perekrutan atau pemilihan dari anggota BPK RI, serta bagaimana proses pemberhentian dari BPK RI ini? Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia atau BPK ini diketahui dipilih oleh DPR RI, tentunya dengan landasan Undang-Undang Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar serta nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, yang menyatakan bahwa anggota BPK dipilih DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD RI, tentunya dengan keputusan Presiden juga. Sedangkan pemberhentian anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama pemberhentian dengan hormat dan yang kedua pemberhentian secara tidak hormat. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pemberhentian secara hormat. Anggota BPK RI diberhentikan secara hormat, yaitu dengan alasan yang pertama meninggal dunia, dan yang kedua mengundurkan diri atas permintaannya sendiri, atau yang ketiga telah berusia 67 tahun atau telah mencapai batas usia maksimal pensiun, dan yang keempat telah selesai masa jabatan. Selanjutnya, anggota BPK RI bisa jadi diberhentikan dengan secara tidak hormat dikarenakan beberapa faktor.
Di antara faktornya yang pertama yaitu anggota BPKRI melakukan tindak pidana yang mana dipidanakan secara 5 tahun atau lebih. Yang kedua, anggota BPKRI melanggar kode etik yang ada di dalam BPK. Dan yang ketiga, anggota BPKRI melakukan sumpah atau janji jabatan yang telah diucapkan sebelumnya. Yang keempat, anggota BPKRI melanggar larangan yang ada dalam BPK. Dan yang kelima, anggota BPKRI tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berturut-turut selama 1 bulan penuh dan tidak ada konfirmasi dari anggota BPKRI tersebut. Dan yang terakhir, anggota BPKRI tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota BPK, maka bisa jadi ia akan diberhentikan secara tidak hormat oleh DPR RI dan serta ketentuan dari BPK RI tersebut. Nah, itu dia tadi materi mengenai Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Saya harap pemaparan saya kali ini tidak hanya dapat bermanfaat bagi saya pribadi, tetapi juga bermanfaat bagi para penyimak dan para pendengarnya, khususnya para masyarakat dan teman-teman mahasiswa sekalian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tidak sesuai, serta saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.